My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Alpan Fadil. Saya dari mahasiswa STIMA Cirebon yang akan menjelaskan tentang beberapa perpajakan. Tapi sebelum itu, teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan share-nya karena itu adalah gratis dibandingkan odading Mang Oleh. Oke, langsung saja dengan pembahasan kita kali ini tentang temanya itu perpajakan. Apa sih perpajakan itu? Kita semua tahu bahwa perpajakan itu ketika kita mempunyai penghasilan atau usaha, pasti kita terkena beberapa persen pajak. Entah tergantung bagaimana penghasilan kita seberapa besarnya. Misal dalam penghasilan kita itu 1 juta dalam per bulannya bersih, maka pajaknya itu sekitar 1%, 1-10%. Dan ada beberapa ruang lingkup tentang perpajakan itu kan sangat meluas. Nah, untuk penjelasan saya mungkin hanya beberapa poin-poin tentang perpajakan. Salah satunya itu pajak tentang PPN. Apa itu pajak PPN? PPN itu pajak pertambahan nilai. Nah, pajak pertambahan nilai ini merupakan pajak tidak langsung yang berarti beban pajak bisa digeser ke pembeli dalam PPN. Nah, jadi PPN ini sangkut pautnya ketika antara penjual dan pembeli ketika kita mempunyai usaha. Nah, terus bagaimana sih atau bagaimana tarif PPN itu? Nah, kita papar poin-poin berikut ini. Yang pertama, tarif PPN itu kita diperhitungkan sekitar 10% dari pajak penghasilan kita. Nah, dari 10% itu untuk setiap penyerahan itu ada penyerahan BKB di dalam sebuah atau daerah impor. Yang kedua, tarif PPN itu misalkan 0%. Nah, dari 0% itu dikenakan ekspor BKB yang terjadi atau terwujud ketika kita usaha penjualan di kita ekspor. Jadi pajaknya itu 0% 0 sampai 5%. Untuk selanjutnya tadi kita membahas tentang PPN, sekarang kita membahas tentang dasar pengenaan pajaknya. Apa itu dari pengertian atau penjelasan DPN itu? Nah, DPN itu merupakan jumlah tertentu sebagai dasar untuk menghitung PPN. Jadi antara DPN dan PPN itu ada sangkut pautnya. Yang harus kita perhatikan itu dari keduanya, yang pertama harga jual, terus penggantian, nilai impor, dan nilai ekspor. Nah, dari keempat poin itu kita bisa mengambil pajak berapa persen. Dan untuk rumus penghitungan PPN itu sama dengan tarif dikali dasar pengenaan pajak DPN. Nah, untuk mengetahui hasil PPN itu
rumusnya itu teman-teman tarif dikali DPN itu sendiri. Nah, ada suatu kasus, misalkan kita mengirimkan barang paket atau kilat, melakukan penyerahan jasa pengiriman paket barang selama misalkan bulan Maret 2020. Nah, senilai 300.000. Nah, dalam bulan yang sama dilakukan pembelian peralatan kantor senilai 26 juta. Dan membayar PPN sebesar 2,6 juta. Nah, jadi untuk perhitungannya tarif dikali DPP. Nah, tarifnya itu kan kita tadi dibahas di awal 10% untuk penghitungan pajaknya. Nah, dikali DPP kita itu tadi misalkan 300 juta. Nah, otomatis berarti 10% dikali 300 juta yang hasilnya sama dengan 3 juta. Nah, kali 3 juta itu berarti pemotongan pajak itu sendiri. Terus untuk selanjutnya restitusi. Restitusi ini kesimpulan atau kelebihan pembayaran kita bayar pajak. Nah, jumlah atau kelebihannya itu ada 2. Yang pertama, jumlah pajak masukan lebih besar daripada jumlah pajak keluaran dalam suatu masalah pajak. Nah, keuntungan ini nih keuntungan buat kita itu jumlah pajak pemasukannya itu lebih besar daripada jumlah pajak pengeluaran. Nah, yang kedua, kelebihan dari PPN pajak itu sendiri, pemungutan pajak yang dilakukan oleh PKB. Jadi tidak ada sangkut pautnya kita secara individual, tapi ada kerjasama antara pemerintah PKP, organisasi PKP teman-teman. Terus pembahasan selanjutnya itu tadi kan ada subjek pajak, sekarang objek pajaknya. Nah, misal barang kena pajak yang tergolong mewah. Nah, objek pajak itu ketika barang kena pajak itu tergolong mewah, berarti otomatis penghasilan kita lebih besar di atas rata-rata. Itu harus dengan syarat barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok, barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, dan barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Nah, objek pajak ini berlaku ketika bagi orang atau beberapa orang yang berpenghasilannya tinggi, sehingga pajaknya pun akan lebih tinggi. Untuk selanjutnya ada banyak contoh di negara kita aja. Misalkan di negara kita itu kan ada beberapa pengusaha, ada beberapa pabrik, ada beberapa pengelolaan bisnis. Nah, kita contohkan misalkan dari kita penghitungan PPN dari pabrik tembakau rokok yang notabene-nya itu kedua tertinggi pajak di negara Indonesia. Nah, dari sini sudah dijelaskan di dalam Perundang-Undang Nomor 62 tahun 2002 dan Nomor 103 tahun 2002. Ini ketika kita usaha sebagai pabrik tembakau, artinya sudah dijelaskan di peraturan perundang-undang yang saya tadi sebutkan, teman-teman. Nah, terus yang jadi pertanyaan kita itu, yang pertama pajak paling terbesar itu apa sebelum pabrik tembakau itu? Nah, yang pertama itu pajak yang paling besar itu Pertamina, teman-teman. Itu karena Pertamina itu pokok wajib bagi kita untuk berkendara, sehingga
penghasilannya pun gede, pajak pun gede juga. Bukan berarti Pertamina itu sepenuhnya milik kita, sepenuhnya milik pemerintah, tapi ada juga pemiliknya itu secara individual. Nah, dari secara individual itu mau tidak mau wajib untuk membayar pajak. Bukan zakat ya, kalau zakat itu beda lagi. Selanjutnya teman-teman, PPN dan PPNBM atas penyerahan kepada pemungut PPN. Nah, bagaimana sih, kan di suatu pajak itu ada pemungutan liar. Nah, gimana cara mengatasi pemungutan liar itu atau pemungutan PPN tersebut? Nah, untuk bagi pemungutan PPN itu dikena pajak juga, atau harus ada pemasukan uang kas kepada negara. Jadi tidak sembarang pemungutan itu, tidak sembarang sepenuhnya hak milik kita, tetapi harus ada penyetoran kepada pemerintah. Itu secara legal ya. Kalau ilegal sih mungkin disebutnya penipuan, teman-teman. Nah, untuk penyetorannya itu kepada kantor perbendaharaan dan kas negara yang disebut KPPN. Nah, selanjutnya itu, kenapa harus seperti itu? Karena ada perundang-undangnya, teman-teman. Perundang-undangnya itu di Keputusan Kementerian Keuangan nomor 563 tahun 2023. Jadi makanya jangan sangka kalau pemungutan itu tidak dibayar pajak, karena lebih harus dibayar pajak juga. Nah, dan yang terakhir pembahasan kita, tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN dan PPNBM oleh badan usaha milik negara. Nah, tadi kita sudah jelaskan pemungutan seperti apa. Selain pemungutan itu harus ada penyetoran dan pelaporan. Nah, dari ketiga poin itu harus ada penyetorannya, harus ada pelaporannya, harus ada pemungutannya kepada badan usaha milik negara. Tuh, berarti ada laporannya juga di negara, ada laporannya juga dari kita. Nah, ada beberapa poin yang harus kita perhatikan dari hal tersebut, yaitu yang pertama, penyerahan barang kena pajak. Yang kedua, penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi dengan tanda kutip terjadi sebelum penyetoran barang kena pajak. Nah, yang ketiga, penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. Jadi intinya itu walaupun kita usaha besar maupun usaha kecil, tetap kita harus wajib pajak. Contohnya yang ini, teman-teman, ada kartu pajaknya. Jadi bukan pengusaha saja, tapi pegawai juga yang kerja di pabrik, yang kerja di manapun, rakyat kecil, per orangnya itu harus wajib pajak. Nah, jadi kesimpulan dari semua itu adalah PPN di Indonesia itu memiliki karakteristik berikut. Yang pertama, pajak tidak langsung, pajak objektif, multi-stage tax, dan non-kumulatif. Nah, jadi tidak sadar bahwa PPN itu memiliki karakteristik yang saya sebutkan tadi. Ini sehingga saya berpesan kepada teman-teman bahwa bayarlah pajak sesuai apa yang diperintahkan oleh negara, karena bayar pajak itu wajib, dan dari pajak itu kita bisa membantu masyarakat kecil. Mungkin sekian dari saya, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe.